Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negara kita ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Selama ratusan tahun bangsa Belanda menjajah negara kita ini. Sebagaimana yang kita ketahui, selama ratusan tahun tersebut bangsa Belanda sangat banyak meninggalkan peninggalan yang memiliki makna sejarah, seperti bangunan, infrastruktur, transportasi, makanan, benda budaya, dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan bangsa Belanda tersebut. Di antara banyaknya bangunan yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda di negara kita ini, ada dua bangunan yang memiliki makna dan cerita sejarahnya masing-masing, yaitu Menara Syah Bandar dan Museum Bahari. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua bangunan yang memiliki makna sejarah yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda kepada negara kita. Oke, baik saudara-saudara sekalian, saatnya kita membahas tentang Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar dulunya bernama Whitkey Post yang berfungsi sebagai kantor dagang, pemantau area gudang, pengawas lalu lintas kapal, dan pemungut bea cukai. Menara ini dibangun pada sebuah bekas bastion yang bernama Bastion Culembur pada tahun 1839. For your information, bastion ini terbuat dari batu karang yang dibangun pada tahun 1645 yang merupakan kubu pertahanan daripada kota Batavia. Menara ini sempat menjadi titik pusat 0 km kota Batavia yang ditandai dengan lempengan batu yang bertuliskan huruf Tiongkok. Apa itu pusat 0 km? Pusat 0 km ialah titik mulai suatu peradaban. Kemudian sekarang ini Menara Syah Bandar sedikit miring ke arah jalan karena kurangnya air di dalam tanah serta sebagai bukti adanya urbanisasi dan padatnya lalu lintas di dekat menara. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang Menara Syah Bandar, sekarang kita akan membahas tentang Museum Bahari. Museum Bahari merupakan gudang penyimpanan rempah-rempah yang dibangun oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang lebih kita kenal dengan VOC. Tempat ini dibangun pada tahun 1652 dan rampung pada tahun 1759. Museum ini sering mengalami perubahan fungsi, teman-teman. Yang mana awal mulanya museum ini berfungsi sebagai gudang penyimpan rempah-rempah oleh bangsa Belanda. Kemudian pada masa kedudukan Jepang di Indonesia, museum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan logistik tentara Nippon. Setelah itu, tempat ini berfungsi sebagai gudang PTT dan PLN. Dan pada akhirnya, pada 7 Juli 1977, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta pada masa itu meresmikan tempat ini sebagai Museum Bahari. Dan Museum Bahari ini, teman-teman, memiliki gaya arsitektur yaitu Indies Empire, yang mana gaya arsitektur ini adalah perpaduan dari arsitektur Eropa dan pengaruh lokal. Dan di Museum Bahari memiliki 3 area, yang mana di setiap areanya memiliki cerita dan makna tersendiri. Yang pertama itu ada area kapal, yang mana di area ini kita bisa menjumpai, kita bisa melihat ilustrasi-ilustrasi kapal yang ada di Nusantara. Seperti contohnya kapal pinisi dari Sulawesi Selatan, kapal jenggolan dari Madura, dan masih banyak lagi ilustrasi kapal-kapal yang ada di Nusantara, teman-teman. Yang kedua, ada area navigasi. Di area ini, teman-teman bisa melihat para tokoh pelayar yang pernah datang ke Indonesia, seperti Marco Polo, Ibnu Battuta, Laksamana Cheng Ho, dan masih banyak lagi, teman-teman, para pelayar yang dulunya berlayar ke Indonesia. Yang ketiga, itu ada area rempah-rempah. Di sini
teman-teman akan diperlihatkan 35 jenis rempah-rempah dari 600 total rempah-rempah yang ada di Nusantara. For your information teman-teman, bahwasanya dahulu para penjajah tidak hanya mencari rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, dan lada, tetapi para penjajah terdahulu itu juga mencari rempah-rempah yang lainnya. Kenapa keempat rempah-rempah tadi itu sering dicari oleh para penjajah? Karena empat rempah-rempah ini merupakan rempah-rempah yang populer, yang memiliki nilai harga yang tinggi. Nah, baik saudara-saudaraku sekalian, setelah kita mendengarkan pembahasan tentang Museum Bahari dan Menara Syah Bandar, kita dapat menyimpulkan bahwa para penjajah dahulu tidak hanya ke sini untuk mencari rempah-rempah saja, tetapi juga meninggalkan berbagai macam peninggalan, contohnya bangunan, moda, transportasi, dan lain sebagainya. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wad da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.